Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti dari Manajemen Kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya mengenai aplikasi komputer dan Big Data. Berikut adalah presentasi singkat dari saya. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit presentasi tentang aplikasi komputer dan Big Data. Untuk materi yang pertama, kita ada sejarah atau perkembangan komputer. Nah, komputer ini berawal dari abad ke-19, yaitu ditemukan oleh Charles Babbage. Komputer sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data dengan menggunakan hardware dan software tertentu dan merupakan seperangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan data atau informasi dengan menggunakan rangkaian instruksi yang disebut program. Nah, komputer ini ditemukan oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Untuk itu, dari biografi Charles Babbage itu sendiri adalah Charles Babbage lahir pada 26 Desember 1791 di London, Britania Raya. Charles meninggal pada 18 Oktober 1871 di London, Britania. Kemudian, bagaimana sih perkembangan komputer itu? Nah, perkembangan komputer itu dibagi menjadi 5 generasi. Akan tetapi dapat kita hitung menjadi 4 generasi saja. Untuk generasi yang pertama, itu ditemukan pada tahun 1940 sampai 1956. Dan pembuatan komputer generasi pertama ini dibuat pada tahun 1941 oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman yang membangun sebuah komputer. Nah, komputer generasi pertama ini sangat mahal dan mengandalkan machine language atau lebih dikenal dengan bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Sehingga dikembangkan lagi pada generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Nah, pada komputer generasi kedua ini telah ditemukannya transistor yang kemudian mulai menggabungkan tabung vakum dengan mendesain komputer. Nah, transistor ini jauh lebih mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan komputer generasi yang pertama tadi. Namun, perkembangan generasi komputer itu tidak terhenti sampai pada 1963 saja. Tetapi perkembangan generasi komputer ini lanjut pada generasi yang ketiga, yaitu perkembangan generasi komputer pada tahun 1964 sampai 1971. Dan dibuat pada tahun 1958 oleh Jack Bill dengan menciptakan Include Circuit Chip. Nah, Include Circuit Chip ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan untuk menjadi tersedia untuk khalayak umum. Kemudian perkembangan komputer lanjut pada generasi yang keempat, yaitu generasi pada tahun 1971 sampai sekarang. Kemajuan besar yang terjadi pada generasi keempat seperti diciptakannya mouse, sehingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop, yang dimana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama Microsoft Word. Kemudian perkembangan komputer sebenarnya terhenti sampai di sini. Akan tetapi, perkembangan komputer akan lanjut ke dalam generasi yang kelima, yaitu masih dalam tahap pembangunan, yang dimana generasi ini akan mempunyai teknologi yang berdasarkan dengan kecerdasan buatan atau EA. Seperti contoh dapat kita lihat pada ChatGPT. Nah, itu merupakan contoh dari generasi kelima dari perkembangan komputer, yaitu dengan menggunakan kecerdasan buatan. Mungkin itu saja dari perkembangan komputer. Kita akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu konsep Big Data. Nah, apa sih Big Data itu? Big Data itu sendiri merupakan suatu rangkaian informasi yang dapat disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database atau alat pemrosesan data. Nah, dari Big Data ini memiliki 5 karakteristik yang biasa disebut dengan 5V, yaitu volume,
velocity, variety, veracity, dan value. Dari kelima karakteristik tersebut dapat saya jelaskan seperti ini. Nah, volume itu sendiri merupakan jumlah data yang banyak yang merupakan ukuran awal atau jumlah data yang dikumpulkan. Selain itu juga karakteristik big data ada velocity, yaitu kecepatan data yang mengacu pada data yang dihasilkan. Kemudian ada variety atau keberagaman tipe, yaitu variasi dari big data itu sendiri. Eh, Kemudian ada veracity atau kebenaran data yang artinya kualitas atau keakuratan data. Selanjutnya, yang kelima ada value atau nilai pada data terkait pada nilai yang dapat diberikan oleh big data secara signifikan. Lanjut, data big data itu dapat kita peroleh melalui sumber-sumber big data ini seperti perangkat mobile, jejaring sosial, situs web, dan e-commerce, sensor NLOT, pemerintah, data transaksi keuangan, data streaming, dan log, media, hiburan, penelitian sains, dan sosial. Kita lanjut pada jenis-jenis big data. Nah, big data ini dapat dibagi berdasarkan beberapa jenis. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, big data ini diperoleh dengan dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi data internal dan eksternal, yang artinya data tersebut dapat diperoleh dari dalam dan luar. Kemu- Kemudian ada data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan kualitatif, kuantitatif dan kualitatif. Oke, lanjut. Di dalam big data terdapat tipe data digital, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, untuk data terstruktur, kita lihat seperti contoh ini. Data terstruktur seperti database relasional. Kemudian ada data tidak terstruktur. Nah, bentuk data tidak terstruktur itu seperti teks, audio, dan video. Nah, ini merupakan contoh dari data yang tidak terstruktur dalam bentuk teks. Kemudian ada data semi terstruktur, yaitu seperti XML atau JSON. Contohnya seperti ini. Kemudian lanjut pada pengenalan Microsoft Excel. Nah, ini merupakan materi terakhir kita. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai Microsoft Excel, karena sejauh pemahaman saya baru sampai yang saya presentasikan. Nah, Microsoft Excel ini merupakan software yang dapat kita gunakan terutama dalam ekonomi dan bisnis untuk melakukan atau mencatat transaksi-transaksi seperti akuntansi dan transaksi-transaksi lainnya. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang powerful. Program untuk mengolah data yang berupa angka dalam bentuk baris dan kolom atau lebih dikenal dengan sebutan worksheet atau lembar kerja. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Microsoft Excel ini dapat mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti akuntansi tadi. Kemudian pada Excel juga terdapat tampilan-tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dalam Excel dan ini adalah merupakan keterangan-keterangan di dalam Excel. Nah, untuk yang pertama ada kolom atau kolom. Nah, kolom ini dapat ditunjuk dengan anak panah ini ya. Kemudian ada yang kedua row, ketiga ada cell, keempat ada name box, yang kelima ada formula bar, dan yang keenam ada sheet. Untuk keterangannya dapat kalian lihat di sini dan gambarnya dapat kalian lihat di sini. Nah, apa saja yang ada di dalam Excel? Nah, di dalam Excel ini pada umumnya terdapat format sel atau data yang biasa digunakan, yaitu label, angka, dan rumus. Untuk rumus Excel sendiri, saya dapat memperoleh beberapa rumus Excel yang mungkin tidak banyak, tetapi dapat membantu dalam pemula dalam menggunakan Excel. Dalam Excel tersendiri memiliki formatting, editing, dan pengerjaan Excel. Nah, ini untuk keterangan-keterangan, sebentar. Ini untuk keterangan-keterangan dalam memperoleh, dalam menggunakan Excel. Ini ada tombol, dan ini merupakan rumus CTRL atau AL. Mungkin keterangannya dapat kalian lihat di sini.
Kemudian kita masuk pada rumus Excel. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya tuliskan pada rumus Excel ini yang dapat membantu kalian, karena sejauh ini pemahaman tentang rumus Excel baru sampai di sini. Nah, untuk itu, untuk kita mengcopy ada CTRL copy, CTRL C. Kemudian untuk mempaste kita bisa menggunakan CTRL V. Nah, untuk mencetak atau printing kita dapat memencet CTRL P. Kemudian dalam melakukan ulang untuk aktivitas yang sebelumnya dibatalkan, kita dapat memencet CTRL Y, kemudian ada CTRL Z. Nah, kemudian di sini ada rumus sum, yang dimana sum ini merupakan rumus untuk penjumlahan. Mungkin kalian dapat mencantumkan rumus ini, kemudian untuk number 1 dan number 2 ini merupakan hasil sel-sel yang akan kalian jumlahkan. Begitu juga dengan rumus yang di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.